warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Eki Profiti Rahmadani. Dan aku di sini bertujuan membuat video ini untuk menyelesaikan tugas susulan ujian tengah semester mata kuliah pengantar ekonomi. Nah, dalam video ini aku mau ngejelasin dari dua pertanyaan dari Bapak Andriana. Yang pertama yaitu menjelaskan pernyataan positif dan normatif yang dilengkapi 3 contoh untuk keduanya. Yang kedua yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran permintaan dan penawaran. Gak usah banyak basa-basi lagi, yuk kita simak video penjelasannya. Oke, di sini aku mau ngejelasin dari pertanyaan nomor pertama terlebih dahulu, yaitu jelaskan pernyataan normatif dan positif yang dilengkapi 3 contoh untuk keduanya. Nah, di sini udah ada pernyataan positif. Nah, pernyataan positif atau disebut juga dengan positive statement adalah jenis pernyataan objektif yang dapat diuji atau ditolak berdasarkan bukti dan fakta yang tersedia. Pernyataan ini biasanya membutuhkan proses penyelidikan dengan melihat apa yang telah terjadi atau apa yang saat ini telah terjadi untuk membentuk dasar pendapat. Nah, dalam pernyataan positif ada 3 contoh. Yang pertama yaitu produsen yang mampu mengelola sumber dayanya secara efisien yang dapat memperoleh laba yang lebih besar. Yang kedua yaitu pencetakan uang yang terlalu banyak dapat menyebabkan tingkat inflasi di negaranya. Yang ketiga yaitu penerapan teknologi di bidang industri dapat menaikkan hasil produksi. Nah, yang selanjutnya ada pernyataan normatif. Pernyataan normatif atau disebut juga dengan normative statement adalah pernyataan berdasarkan pendapat tentang apa yang harus atau seharusnya terjadi. Nah, pernyataan normatif ini juga perspektif ekonomi yang mencerminkan nilai normatif dan ideologis terhadap pembangunan ekonomi. Nah, dalam pernyataan normatif juga ada 3 contoh. Yang pertama, pemerintah sebaiknya tidak melakukan impor beras pada saat panen. Yang kedua, yaitu pembangunan ekonomi yang seharusnya tidak dilakukan secara bertahap di Pulau Jawa. Yang ketiga yaitu pemerintah harus menaikkan upah minimum setiap tahunnya. Nah, selanjutnya di sini aku mau ngejelasin dari pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran permintaan dan penawaran. Nah, di sini sudah terdapat faktor-faktor pergeseran dari permintaan. Terdapat 7 faktor. Yang pertama yaitu harga barang atau jasa. Nah, jika harga barangnya ini naik, jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen akan berkurang. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan bertambah banyak. Pembeli akan berupaya menunda pembeliannya suatu barang atau jasa bila harganya sedang tinggi. Begitupun sebaliknya. Nah, yang nomor 2 ini ada pendapatan masyarakat. Pendapatan rata-rata setiap masyarakat akan mempengaruhi jumlah permintaan barang atau jasa. Apabila pendapatan rata-rata masyarakatnya ini naik, maka minat masyarakat untuk membeli barang atau jasa ini akan bertambah. Sementara jika pendapatan masyarakatnya ini turun, maka permintaan barang atau jasanya juga akan ikut menjadi rendah. Nah, yang ketiga ini ada selera masyarakat. Nah, selera masyarakat yang selalu berubah-ubah sangat berpengaruh pada permintaan. Tumbuhnya selera baru di masyarakatnya ini terhadap suatu barang atau jasa biasanya akan segera diikuti dengan peningkatan angka permintaan barang itu di pasar. Nah, di sini ada nomor 4 yaitu kualitas barang. Permintaan barang dengan kualitas yang baik meski harganya ini sedikit mahal, akan tetapi permintaannya tetap tinggi. Sedangkan untuk barang yang berkualitasnya rendah dan mudah rusak,
itu permintaannya akan tetap rendah meskipun harganya ini murah. Yang nomor 5 yaitu ada harga barang lain. Permintaan suatu barang atau jasa akan turun apabila ketersediaan alternatif atau bisa diganti oleh jenis lainnya. Masyarakat bisa beralih pada barang atau jasa alternatif dibandingkan harus membeli suatu barang atau jasa dengan harga yang lebih mahal. Tetapi apabila perubahan harga pada suatu barang atau jasa ini dapat mempengaruhi permintaan pada produsennya. Yang keenam ini ada jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk ini biasanya berpengaruh ke tingkat permintaan barang atau jasa. Jumlah penduduk yang banyak meningkatkan permintaan barang atau jasanya ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Begitupun sebaliknya, jumlah penduduknya sedikit, maka jumlah permintaannya pun akan rendah. Nah, yang ketujuh ini ada ramalan masa depan atau disebut juga dengan prediksi. Nah, permintaan masyarakat seringkali berpengaruh pada ramalan atau prediksi tentang kondisi di masa depan. Jumlah permintaan barang atau jasa akan meningkat apabila diperkirakan barang atau jasanya ini segera menjadi langka atau bahkan akan mengalami kenaikan harga. Nah, di sini aku mau ngejelasin faktor-faktor pergeseran dari penawaran. Terdapat 4 faktor. Yang pertama yaitu biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi, harga barang menjadi lebih mahal. Nah, jika tidak banyak konsumen yang bisa membeli barang berharganya yang tinggi, maka permintaan pun akan menjadi rendah. Pada saat hal itulah terjadi, produsen juga harus memproduksi barang dengan jumlah yang sedikit karena angka permintaannya yang rendah. Nah, yang kedua ini ada teknologi. Penggunaan teknologi yang tinggi dan inovatif memungkinkan produsen dapat memproduksi barang dengan jumlah yang banyak, cepat, dan berkualitas dengan biaya yang rendah. Nah, apabila jumlah permintaan konsumen ini banyak, maka penggunaan teknologi tinggi ini memungkinkan produsen menjual barang yang berkualitas dengan jumlah yang banyak, tetapi dengan harga yang murah. Nah, di sini nomor 3 itu ada harapan akan mendapatkan laba. Nah, mayoritas produsen atau penjual biasanya berupaya meningkatkan produksi dan memperluas pemasaran apabila jumlah permintaan dari konsumen ini besar. Nah, ia juga meningkatkan jumlah produksi dan mengembangkan usahanya untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi. Nah, di sini yang terakhir ada yang keempat, yaitu faktor-faktor non-ekonomi. Nah, faktor non-ekonomi ini berupa bencana alam, larangan impor, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, misalnya dalam faktor bencana alam, ini dapat merubahkan tingkat penawaran barang atau jasanya ini merosot secara drastis.